Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mana Pak Menteri sudah pergi ya? Mohon izin senior, Pak Robert dan ketika Pak Tito dan Pak Robert masuk FEUI, saya belum lahir. Ya, terima kasih juga untuk Sultan Mangkudun, Miftah Sabri yang sudah menjemput saya, menjemput paksa lebih tepatnya, dari Prajab saya. Ya, suaranya lebih gede ya? Kurang gede di sini kayaknya, lebih gede di tempat Fahri Hamzah ini. Oke, jadi saya dijemput oleh Pak Miftah dari Cianjur. Ya, jadi saya sedang Prajab, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Miftah. Saya dijemput dari Cianjur karena sedang mengikuti Prajab PNS. Ya, di situ saya dimaki-maki sama satpam. Ya, saya dimaki-maki sama satpam. Padahal ya saya seumur-umur belum pernah dimaki-maki sama satpam. Itu adalah disruptive phenomenon menurut saya. Ya, sebenarnya saya itu menulis buku bukan tentang disruptive innovation, tapi tentang trade strategy in East Asia from regionalization to regionalism. Akan tapi pada konteksnya Pak Moderator meminta saya untuk juga menghubungkannya dengan disruptive innovation karena memang penelitian saya yang sekarang sedang saya lakukan adalah tentang disruptive innovation. Jadi mungkin bisa ditunjukkan Pak Moderator buku saya Trade Strategy in East Asia baru publish bulan Januari ini di tahun 2016 tahun ini, diterbitkan oleh Palgrave Macmillan. Palgrave itu mungkin kalau yang belum mengenal, itu dulu Stiglitz pernah publish di situ, begitu juga John Maynard Keynes. Saya beruntung sekali bisa publish di buku seperti itu. Nah, idenya adalah saya ingin menceritakan suatu hal yang makro terlebih dulu, sebelum kemudian saya berangkat ke disruptive innovation itu. Kalau kita bicara Indonesia, Indonesia itu sebenarnya negara beragam potensi tentunya. Bahkan kalau kita bicara mengenai the Asian century, abadnya Asia, maka saya bisa menunjuk Indonesia akan menjadi salah satu negara atau mungkin negara yang sangat berperan penting untuk mengantisipasi the global economic imbalances yang sekarang sedang terjadi. Kenapa? Kenapa bukan kemudian Cina yang memang sedang berkembang? Kenapa bukan Jepang? Kenapa bukan Korea? Nah, pada tahun 2011 ketika saya masih bekerja di Asian Development Bank Institute di Tokyo, kita melakukan studi ASEAN 2030. ASEAN 2030. Dalam studi tersebut, kita, tim researcher, kemudian bisa sangat optimis bahwa nanti di tahun 2030 Indonesia akan menjadi de facto leader di ASEAN. Bukan hanya di ASEAN, bisa di Asia. Bahkan kalau kita bicara di Asian century sekali lagi, Indonesia akan sangat berperan penting. Sekali lagi, kenapa bukan Cina? Masih di tahun yang sama, di tahun 2011, ya banyak event yang terjadi di tahun 2011 yang bisa saya ceritakan di sini. Masih di tahun yang sama, kita kedatangan pada saat itu di tahun 2011 di kantor Kasumi Gaseki, ADBI Tokyo, datang pejabat bank sentral dari Cina yang memprediksikan bahwa Cina akan landing mulai tahun 2015. Bayangkan itu dilakukan di tahun 2011, ya. Dan sekarang terjadi. Di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Cina terpangkas hingga setengahnya kalau dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu. Apa yang sedang terjadi di Cina? Menurut orang tersebut, yang terjadi di Cina adalah rapid aging society, di mana penduduk usia tuanya tumbuh lebih cepat dibanding dengan penduduk usia produktifnya. Penduduk usia produktif adalah penduduk dalam rentang 15 hingga 64 tahun. Dan Cina mengalami itu karena one child policy-nya. Dan mereka mengalami hard landing, salah satunya adalah karena constraint demografis tersebut. Bagaimana dengan Jepang? Jepang, ya kita sudah tinggalkan, saya kuliah di Jepang, saya juga kerja di Jepang beberapa tahun. Saya bisa bilang bahwa masa depan bukan di Jepang.
Mereka bahkan berdasarkan data dari imigrasinya, mereka butuh sekurang-kurangnya 30 juta orang tenaga kerja asing. Ya. 30 juta orang tenaga kerja asing untuk bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja mereka. Bukan cuma itu, kampus-kampus tutup karena tidak punya mahasiswa. Makanya saya bisa kuliah di sana. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi di Jepang. Bagaimana dengan Korea? Saya tidak melihat masa depan di Korea. Apa yang terjadi di Korea adalah so fake, ya. Sebagaimana K-pop mereka, ya. Sebagaimana wanita-wanita di Korea yang dioperasi plastik. Begitu juga dengan Korea. Saya rasa Korea adalah bukan masa depan. Ya, mungkin K-pop masih bisa berkembang, ya. Tapi saya lihat Korea nanti di tahun 2030-2050. Bukan masa depan Asia. Bagaimana dengan Singapura? Singapura itu mengemis-ngemis masuk G20, Bapak Ibu sekalian. Malaysia terjebak dalam middle income trap, kita masuk di G20. Ya. Bahkan kalau kita bicara sekarang kondisi existing itu sudah GDP per capita kita atau GDP dalam konteks GDP kita sudah kekuatan nomor 16 terbesar di dunia. Di tahun 2030 onward, menurut prediksi McKinsey, bahkan menurut studi kami di Tokyo, Indonesia akan menempati urutan nomor 7 atau nomor 5 terbesar, ekonomi terbesar di dunia. Jadi potensinya itu ada. Apa yang bisa menopang itu? Salah satunya dari sekian banyak faktor adalah generasi Y. Adalah generasi Y. Karena tahun 2025 sampai tahun 2030 nanti adalah kondisi windows of opportunity, di mana penduduk usia produktifnya pada saat itu kita mencapai peaknya. Nah, kan tapi kita punya masalah. Kita punya masalah. Masalah kita adalah bagaimana bisa memberdayakan the peak performance untuk Indonesia di tahun 2025 sampai tahun 2030 nanti. Yang artinya adalah memberdayakan teman-teman sekalian yang generasi Y. Saya lahir tahun 1980, berarti saya termasuk generasi Y. Mungkin yang generasi 80-an, 90-an itu masuk generasi Y. Ya. Jadi bagaimana memberdayakan itu? Kalau menurut penelitian dari Chris Manning dari Australian National University, produktivitas rata-rata tenaga kerja kita itu relatif konstan, sementara upahnya naik terus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi pengalihan investasi. Orang-orang tidak mungkin akan enggan untuk invest ke Indonesia karena semakin mahal ongkos produksinya. Kalau melihat Myanmar, mereka sangat open, ya. Myanmar, mereka sangat open. Salah satu hal yang menjadi indikator keterbukaan Myanmar dan bagaimana potensi Myanmar bisa berkembang ke depan adalah dengan salah satunya adalah housing dan apartemen mereka yang di beberapa tempat sudah semahal di New York. Kenapa? Karena banyak sekali ekspatriat masuk, apartemennya terbatas. Potensi. Kalau kita bicara Vietnam, ya, kita bicara Vietnam. Di TPP, menurut Peterson Institute of International Economics, ya, melakukan simulasi untuk TPP, yang ditakuti Amerika bukannya Jepang ketika berkompetisi, tapi Vietnam. Mereka nomor 1. Menurut simulasi Computable General Equilibrium didapatkan bahwa Vietnam akan menjadi nomor 1, sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 10% dengan ikut TPP sampai tahun 2025. Kenapa? Karena ekspornya meningkat 28%. Bagaimana posisi Indonesia? Negatif. Kok bisa tertinggal dengan Vietnam? Nah, salah satu hal yang membuat kita tertinggal adalah dari sisi infrastruktur. Infrastruktur itulah yang saya tulis di buku saya, Trade Strategy Initiation, From Regionalism to Regionalization. Infrastruktur. Nah, kalau kita bicara infrastruktur, tentunya untuk mempercepat itu semua, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kita bicara bukan hanya infrastruktur konvensional, bukan cuma bangun jalan, bangun dam, ya, meskipun itu penting ya, ternyata itu juga penting ya kalau dibandingkan dengan pada saat tahun 2011 ini adalah episode lain di tahun 2011 ketika saya berbicara dengan Regional Director Asia Pacific untuk Mitsubishi. Pada tahun 2011 terjadi banjir besar di Bangkok,
terjadi banjir besar yang orang-orang tidak dapat memprediksi kapan redanya. Ya. Dan pada saat itu konsekuensinya adalah pabrik Jepang, pabrik mobil di Jepang itu tidak bisa beroperasi. Tidak bisa beroperasi. Saya tanya sama Komiya-san, yaitu Komiya-san, saya tanya, kenapa tidak pindahkan pabrik Anda ke Jakarta atau ya tempat-tempat di Indonesia lah yang ya kan nggak kebanjiran sekarang. Nah dia bilang apa? Pada kesempatan itu dia bilang, nah, mungkin kita bisa stay di Thailand 2 tahun, ya nggak operasi apa-apa, karena itu lebih murah dibandingkan pindah ke Indonesia. Kenapa? Di Indonesia belum ada apa-apa. Nah oleh karena itu, satu kata kuncinya adalah visi. Apa visi dari Thailand? Visi dari Thailand ingin menjadi Detroit of Asia. Dan dia wujudkan itu. Apa itu Detroit? Detroit kalau Bapak Ibu tahu, Detroit di US sana adalah dulu dikenal sebagai car producing area. Dulu grup NBA yang terkenal adalah Detroit Pistons, di name after karena itu ya, produksi mobil. Nah, ingin menjadi Detroit of Asia, maka dia bangun infrastruktur untuk mendukung visi itu. Dimana kalau kita bicara visi, kita bicara prioritas. Prioritas 1-2 saja. Ya, kalau kita bicara di Kemenperin, apa prioritasnya? Banyak sekali. Berarti itu bukan prioritas. Nah, kembali lagi, visi dan prioritas. Oke, infrastruktur fisik penting. Tapi bagaimana yield-nya? Yield-nya adalah di jangka panjang. Mungkin ini adalah satu hal yang kita bisa apresiasi dalam pemerintahan Pak Jokowi adalah Pak Jokowi berani investasi di infrastruktur yang yield-nya mungkin tidak akan terjadi di 5 tahun kepemerintahannya. Mungkin bisa 10 tahun atau 15 tahun. Tapi kita harus invest biar bagaimanapun. Itu juga saran saya di buku saya, di Trade Strategy in East Asia tadi. Nah, tapi kita tunggu selama itu, apa yang terjadi? Kita akan kehilangan momentum. Nah, salah satu hal yang dapat kita bangun adalah infrastruktur di ICT. ICT. Bagaimana menghubungkan Sabang sampai Merauke? Kita bukan bangun jembatan, tapi kita bangun connectivity through ICT. Ya. Bagaimana yang di daerah terpencil itu kemudian bisa terhubung, bukan hanya se-Indonesia, tapi juga bisa melihat dunia. Bisa melihat dunia. Ketika ada program dari Kemenkes untuk mengirim perawat-perawatnya ke outer layers di Indonesia, di pinggiran-pinggiran Indonesia, apa yang mereka minta? Yang mereka minta wifi. Kenapa? Tidak masalah dikirim daerah terpencil, asalkan mereka dapat terhubung dengan dunia. Itulah konteksnya, konteks keterhubungan, sehingga kita tidak tertinggal terus. Kalau bicara logistic performance index, kita tuh sangat tertinggal, bukan hanya di Asia Pasifik, tapi juga di ASEAN saja kita tertinggal. Dibandingkan dengan Singapura misalnya, kita kalau bicara logistic performance index, salah satunya adalah ports dan juga export per kontainer. Kalau Anda ingin melakukan ekspor di Indonesia, cost-nya per kontainer berapa di Indonesia? Sekitar 800 hingga 1.200 US dollar. Bagaimana di Singapura? 400 US dollar. Kalau kita melihat jumlah kapal, menghitung jumlah kapal yang ada di Indonesia, berapa jumlahnya? Indonesia cuma punya 15.000 kapal, bahkan tidak cukup untuk melengkapi satu pulau 17.508 pulau di Indonesia. Singapura punya berapa? 90.000. Ya, bagaimana bisa melakukan quantum leap sehingga bisa kemudian mengangkangi Singapura? ICT, disruptive innovation. Nah, ketika kita bicara disruptive innovation itu sendiri, ini sebuah konsep yang sebenarnya lama tapi baru. Lamanya kenapa? Lamanya karena konsep ini sudah pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter di tahun 1950. Ya, dia bilang the process of creative destruction. Ya pasti akan ada yang hilang. Process of creative destruction. Dan itu dilengkapi juga oleh Serer di tahun 1999. Kalau kita bicara sekali lagi disruptive innovation, itu saya sendiri belum mampu mendefinisikannya seperti apa. Karena sebagaimana Solow Paradox, ada Robert Solow, ekonom besar, ya, dirujuk
karena teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi, dia bilang apa? You can find computer age everywhere, but in productivity statistics. Jadi computer age, innovation, perkembangan teknologi itu bisa ditemukan di mana-mana kecuali di konsep pertumbuhan ekonomi. So paradox. Artinya tidak mampu menangkap, kita ekonom belum mampu menangkap itu dengan baik. Saya ekonom, baru-baru saja meneliti tentang ini. Disruptive innovation. Nah, di tahun 1995, Clayton Christensen, seorang profesor Harvard Business School, dia kemudian memberikan speech tentang disruptive innovation ini. Di sebelahnya ada Andrew Grove dari Stanford University, berbicara dalam konteks yang sama. Dia berbicara mengenai strategic inflection point. Dia sudah membuka almarhum Andrew Grove dalam bukunya Only the Paranoid Survive. Cuma orang paranoid, cuma orang gila yang bisa survive. Nah, di tahun 2013 kemudian Clayton Christensen yang pertama kali memperkenalkan mengenai disruptive innovation itu sendiri, dia mengalami kebingungan juga. Di tahun 2013 dia tanya, dan dia men-challenge peneliti-peneliti. Saya belum dapat menemukan model matematik dari disruptive innovation. Yang saya lihat adalah pengamatan secara empiris tadi, tapi saya belum dapat mendefinisikannya dengan baik. Itulah yang kemudian saya jawab, kami coba jawab, belum terjawab sebenarnya. Kami coba jawab, saya dengan kolega saya dari ITB, kita mengkawinkan antara teori pertumbuhan ekonomi yang biasa saya pelajari dengan teori fisika kuantum. Itu pun kita belum dapat menjelaskannya dengan baik, sangat abstrak. Bahkan Loren and Sandstrom tahun 2016 baru membuat publikasi mereka, terutama tentang Uber ya, terutama tentang Uber. Apakah Uber adalah disruptive innovation? Saya juga menulis artikel di tahun 2014 ya. Jadi saya sudah meneliti tentang disruptive innovation ini, fenomena dari tahun 2013. Jadi apakah saya dalam konteks tulisan saya, Uber and Gojek just the start of disruptive innovation in Indonesia. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara Uber dan Gojek itu sendiri masih so-so, belum dapat sebenarnya dijelaskan apakah ini disruptive innovation atau institutional disruption. Saya bersama kolega saya lebih percaya bahwa ini lebih tepat dikatakan sebagai institutional disruption ketimbang disruptive innovation itu sendiri. Karena kalau kita bicara disruptive innovation, modelnya adalah kalau ini ada capital mainstream, ini adalah capital disruption, and then boom, ya, mengobstruct, mendisrupt. Ini adalah capital mainstream yang dimiliki oleh para incumbent. Ini adalah out of nowhere, tiba-tiba saja. Meskipun dalam klasifikasi kita Uber mungkin masih hybrid, ya, setengah disruptive innovation, setengah institutional disruption. Apa yang membedakan Uber dengan Bluebird misalnya? Dalam papernya Laurel and Sandstrom, dia bilang, ini institutional disruption, bukan disruptive innovation. Kenapa? Karena dia mengubah mindset orang. Institutional disruption. Dia mengubah mindset orang. Mengubah bagaimana konsumen berhubungan dengan produsen. Berhubungan, attachment antara konsumen ya dengan produknya. Uber memiliki sistem di mana kita bisa menilai supirnya. Anda bisa kasih bintang 1 kalau Anda tidak suka, Anda bisa kasih bintang 5 kalau Anda suka. Nah, dari situ kemudian kita bisa melakukan kontrol, peak control, dan consumer attach terhadap itu. Itu yang menurut pendapat saya itu tidak dimiliki oleh Bluebird. Ini tidak melulu soal harga. Ini tidak melulu soal harga. Ini adalah mengenai consumer attachment. Akan tapi tentu kita juga berharap Uber atau
Bluebird dalam hal ini juga mampu mengharness, juga mampu beradaptasi, karena tentu kita semua suka Bluebird juga. Saya pengguna Bluebird dari kecil, ya. Banyak sekali memori-memori saya dengan Bluebird. Saya pernah ketinggalan koper di Bluebird, padahal waktu itu saya mau berangkat ke Jepang. Tapi kembali setelah saya telepon, Bluebirdnya kembali dalam keadaan utuh, ya. Attachment, dan attachment itu sebenarnya yang dimiliki, yang kalau menurut konteks mikroekonomi, the first movers Tackleberg advantage, dia memiliki ceruk pasar yang jelas. Tapi itu mulai sedikit demi sedikit tergerus karena konsumen lebih mengattach kepada produk baru ini. Jadi bukan hanya sekedar apps-nya, tapi consumer attachment. That's why we call it institutional disruption. Nah, dalam konteks ini, selamat datang Pak Fahri Hamzah. Steve Jobs datang, Steve Jobs. Selamat datang Pak Fahri, Wakil Ketua DPR dari fraksi non-fraksi. Ya, Tadi saya sudah izinkan ya. Selanjutnya Pak Fitra. mohon izin Pak Fahri. Jadi dalam konteks ini, ketika kita bicara bagaimana perilaku institusi, bagaimana institusi, baik itu negara maupun swasta, menghadapi the next wave of disruptive innovation ini, adalah bagaimana how to catch it, bagaimana membuat uberification, bagaimana join them, ya, itu adalah PR-nya. Karena if you cannot fight them, then you can join them. Itu menurut saya proposal yang paling pas, ya, terhadap disruptive innovation ini sendiri. Jadi, 2 menit lagi Prof. Baik. Jadi disruptive innovation. Jadi bagaimana kita bisa mengharness, not to hinder. Saya kasih contoh, ya, bagaimana ini pengalaman saya waktu menghadiri conference di US. Ada orang dari World Bank, ya, dia bercerita tentang suatu kondisi, ya, di Amerika. Dia bercerita mengenai the Glass-Steagall Act di tahun 1927. Sebuah act, sebuah upaya atau kontrol pemerintah terhadap perilaku pasar atau perilaku swasta yang pada saat itu mungkin kita bisa mengkategorikannya sebagai disruptive. Nah, ketika coba dikontrol, mereka sudah tahu bahwa pasar ini kemudian akan terjadi bursting, akan terjadi bubble burst, akan terjadi krisis. Nah, tapi ketika mereka mengontrolnya terlalu ketat, maka terjadilah malady, terjadilah the Great Depression. Sebenarnya bukan karena itu, tapi malah memperlama Great Depression. Jadi ketika mencoba mengontrolnya terlalu keras, maka yang terjadi adalah prolonged recession. Market selalu menemukan cara untuk bisa keluar atau merekayasa regulation. Kenapa? Kata orang World Bank tersebut di sebuah conference di Texas, dia bilang, ya ada swasta, ada pemerintah sebagai regulators bukan berarti tidak berkualitas. Bukan berarti tidak berkualitas. Tetapi market works atau pasar atau orang-orang pasar itu bekerja lebih keras dibanding mereka. PNS di Amerika bekerja misalnya 5.000 jam setahun, maka swasta atau pasar bekerja 2 kali lipat lebih dari itu. Maka 2 kali lipat bekerja lebih keras. Itu yang kemudian menyebabkan regulasi selalu di-outmatch oleh pasar. Maka kedepannya bagaimana kita bisa mengantisipasi the next wave atau the next how to catch the next wave of disruptive innovation. Sebagaimana yang pernah saya baca dari bukunya Homer Iliad, ya, ada sebuah cenayang yang dinamakan Cassandra. Dia menasehati rajanya, hai raja, nanti akan ada sebuah kerusuhan yang menghancurkan kerajaan kita. Si raja itu bilang, saya lebih tahu urusan kerajaan ini dibanding Anda. Maka masuklah kuda Troya, hancurlah kerajaan tersebut. Ya, sebagaimana proyeksi dari cenayang tersebut. Kita
institusi tentunya masih milik cenayang-cenayang. Ya, cenayang-cenayang. Cenayang-cenayang itu adalah orang yang kemudian bersentuhan langsung dengan pasar, bersentuhan langsung dengan realita, manajer operasional, ya, at the bottom layers. Dan ketika kemudian mereka memberikan proyeksi mereka, cenayang mereka kepada bosnya, bosnya bilang, saya lebih tahu urusan saya dibanding Anda. Maka yang terjadi adalah mereka gagal melakukan perubahan, mereka gagal beradaptasi. Maka kita harus harnessing the disruptive innovations, not hindering. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.